Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi di pertemuan kedua mata kuliah pengembangan aplikasi platform khusus ya. Nah, di pertemuan kedua ini kita masih di pendahuluan, kita pengenalan dulu dengan microcontroller yang akan kita gunakan. Sebelumnya pengertian, kemudian fungsi dan lain-lainnya sudah saya bahas di teori ya. Ini sekarang kita praktek. Nah, praktek kali ini kita akan menggunakan board Arduino. Ini kalau misalkan Anda beli paling cuma 50 ribuan. Jadi nanti Anda tentukan dulu mau menggunakan Arduino apa, karena di Arduino ini banyak tipenya ya. Ini seperti yang saya punya, ini namanya Arduino Uno. Nah, ini kan ada tulisannya Arduino Uno. Tapi Arduino Uno pun ada beberapa macam. Nah, ini saya juga punya board yang lain, ini Arduino Uno juga. Chipsetnya beda, ini yang kecil, ini yang besar seperti ini ya. Kalau ini sudah SMD, jadi kalau misalkan Anda mau mengganti ini kan harus pakai alat atau solder uap ya. Kalau ini kita tinggal congkel aja, ini sudah bisa ditempelkan ke board lain untuk di copy atau untuk di flash ya, untuk tambahkan program. Terus ada lagi Arduino Nano. Nah, ini Arduino Nano lebih kecil. Terus ada lagi Arduino apa ya. Nah, ini sudah saya pasang, ini sudah pernah saya gunakan di project sebelumnya. Ini hampir sama dengan ini, cuman dia sudah tidak ada programmernya, tidak ada USB ini. Ini harus diprogram langsung menggunakan programmer seperti ini, karena ini nggak ada. Terus bentuk lainnya yang bisa Anda gunakan itu ada yang sudah saya jelaskan di pertemuan pertama, itu Wemos. Nah, ini Wemos. Ini memang speknya di bawah ini, tapi dia sudah include dengan modul wifi-nya ini ya. Jadi dia lebih simpel, lebih kecil. Tapi untuk proyek-proyek kecil ini sudah lumayan oke, karena sebelumnya untuk mata kuliah IoT pun saya menggunakan Wemos ini ya. Jadi apapun boardnya silahkan Anda sesuaikan dengan proyek yang akan Anda garap sampai UAS nanti. Pilihannya silahkan bebas, saya tidak mengharuskan pakai Arduino Uno atau pakai Wemos, enggak ya. Anda silahkan sesuaikan saja, baca-baca Anda yang cocoknya tuh yang mana ya. Oke, sekarang sementara saya gunakan dulu Arduino Uno ya. Seperti di teori, Arduino Uno ini microcontroller ya masuknya. Jadi di teori kan saya bahas ada microprosesor, ada microcontroller. Nah, ini masuknya ke microcontroller. Sebenarnya sudah jelas di sini ada tulisan-tulisannya nih. Ada tulisannya dari analog 0 sampai analog 5, kemudian dari digital 0 sampai digital 13. Ini digital ya. Nah, ini kan tulisannya digital. Ini ada TX-RX, kemudian yang sering akan kita gunakan adalah mungkin 5 volt, 3 volt, kemudian Vin. Vin itu tegangan input ya. Kemudian ground. Jadi di sini Anda akan banyak bermain dengan elektronika, dan mungkin istilah-istilahnya ada beberapa yang mungkin asing ya, sedikit asing buat Anda yang memang belum pernah mengetahui elektronika. Nah, sebelumnya saya bahas dulu secara garis besar ya, nanti Anda bisa cari sendiri referensi lainnya. Nah, nanti akan kita gunakan mungkin ya inputan ini. Ini bukan inputan sih, ada input, ada output ya. Jadi pin-pin ini bisa kita gunakan untuk inputan atau output. Bedanya di sini ada analog, ada digital. Jadi sinyalnya itu kalau yang kesini masuknya analog, kalau yang bentuknya digital nanti masuknya ke pin-pin ini. Nah, pin ini fungsinya untuk apa? Ya nanti untuk kita memasukkan kabel jumpernya, contoh seperti ini ya. Nah, ini kan misalkan ini sensor apa ya, saya lupa lagi. Ini sensor, ya ini sensor kelembaban ya. Nanti kalau ditancapkan ke tanah ini, dia akan bisa membaca kelembabannya berapa. Nah, ini nanti pinnya masuk ke sini, cuman yang ini kan female ya. Kita harus punya dua
kabelnya ya yang ini nih contoh. Ini female, ini male ya. Ini male. Jadi kita bisa colokkan ke sini misalkan ya. Nah, masuk ke sini. Terus ini contoh sensor ya. Sensor itu shield kalau saya bahas di teori itu shield. Ini sensor kelembaban, ini sensor suhu. Nah, di sini pun sebenarnya sudah tidak akan sulit lagi karena Anda akan membaca di sini ada positif berarti masuk ke positif tegangan ya. Ini abu-abu positif. Kemudian out itu biasanya masuk ke pin input output. Kemudian negatif itu masuk ke ground. Jadi groundnya adalah hitam. Contoh ya. Ini groundnya hitam. Ini ground hitam. Kita masukkan ke ground. Nah, ini ground. Ground ya. Ground itu yang kedua. Nah, terus yang putih itu masuknya ke out ya. Ini data nih. Ini data. Data bebas kita akan masukkan kemana saja. Misalkan di sini saya masukkan ke digital 8 boleh. Kemudian ini adalah plus ya. Untuk yang warna abu itu warnanya plus. Ini kita masukkan ke misalkan mau ke 3 volt atau ke 5 volt sama aja, nanti lihat saja kalau misalkan tegangannya kurang ya kita tambah ke 5 volt. Ya. Coba saja dulu di 3,3 volt, nanti tergantung dari si sensor ini dia bekerjanya di tegangan berapa, tapi rata-rata sih di 5 volt ya. Bisa di 5 volt atau 3,3 volt. Ini kan ada tulisannya nih. 3,3 dan 5 volt. Oke. Itu cara mengkonfignya ya. Misalkan apapun sensornya pasti dia ada tegangan input output pasti ya. Ini sensor-sensornya sampelnya banyak sih. Ini ada berapa wadah ini di salah satu wadah nih. Ini sensor ultrasonik untuk jarak. Kemudian apa lagi ya? Ini sensor apa nih? Saya lupa lagi. Banyak ya. Ini programmernya yang tadi. Kemudian ini sensor sentuh ya, sensor sentuhnya. Nah, ini relay. Ini sensor hujan. Kemudian apa lagi ya? Ini Bluetooth kalau nggak salah atau WiFi ya. Terus GSM. Ini untuk GSM ya. Jadi kita bisa mengkoneksikan untuk SMS gateway misalkan menggunakan ini karena misalkan kita akan menyimpan si microcontrollernya jauh dan sinyalnya tidak ada WiFi, jadi kita menggunakan GSM bisa pakai ini. Kemudian ini sensor gerak ya. Ini namanya PIR. Jadi passive infrared. Ini untuk mendeteksi gerakan. Terus apa lagi? Ini sensor suhu tapi lebih bagus dari sensor suhu yang ini. Jadi sensor suhu pun banyak ya, ada beberapa macam. Apa lagi dan lain-lain lah banyak ya sensor-sensornya. Nanti Anda lihat sendiri saja referensinya di internet banyak di YouTube ya. Tapi kali ini kita hanya berkenalan dulu dengan si Arduino ini. Jadi sampelnya seperti itu. Kita tidak perlu dipusingkan dengan yang lain-lainnya lah nanti ya. Yang penting kita tahu dulu input output digital analog. Kemudian ini dayanya 3 volt, 3,3 sama 5 volt. Ini ngambilnya listriknya tuh dari USB ya. Contoh USB-nya seperti USB tipe berapa sih? Tipe saya lupa lagi nih, untuk printer biasanya. Nah, jadi ini udah nyala. Dan ini ada lampunya kedip-kedip tuh biasanya dia lampu built-in ya. Lampu bawaan dari pin 13 biasanya ini ya. Ini kalau kita colok lampu LED seperti ini kan lampu bawaan dari pin 13 ya. Nah, contoh ini saya punya lampu LED warnanya merah. Ini biasanya ada yang panjang, ada yang pendek, kakinya yang pendek biasanya dia ground ya. Kita masukkan ke sini. Oh, salah. Nah, nyoknya yang sini. Oke. Jadi seperti ini. Dia berkedip karena memang programnya tadinya memang program blink ya. Kedip.
Oke, teman, seperti itu, teman-teman. Terus bagi Anda yang belum pernah mencoba Arduino dan belum menginstalkan softwarenya untuk memprogram si Arduino, kan kita harus pakai software nih. Softwarenya software Arduino. Jadi Anda tinggal mengetikkan saja di sini arduino.cc ya, itu website resminya. Di sini untuk menginstal drivernya Anda tinggal ikuti saja langkah-langkah yang ada di websitenya seperti ini. Sebenarnya tinggal colok Arduino-nya, kemudian nanti keluar, tinggal install otomatis saja biasanya. Dia langsung kedetek ya. Untuk Windows 7 dan Windows 10 pun sama. Lebih enak Windows 10. Nah ini kan untuk Windows 7, Vista, Windows 10 semuanya sudah terinstall di update driver ya. Jadi sudah include di Windows-nya. Kemudian Anda harus mendownload softwarenya, software Arduino IDE-nya ya. Nah IDE-nya itu yang software untuk menghubungkan antara komputer dengan si boardnya. Jadi untuk menginstal chipset ini dia menggunakan USB dan menggunakan software si Arduino IDE ini. Nah di download optionnya di sini ada beberapa macam, ada yang portable, kalau nggak salah ada yang harus diinstal. Nah ini kan untuk Windows 7 atau lebih baru. Kalau yang zip ini biasanya dia yang portable ya. Kemudian ada Windows app-nya ini untuk Windows 8 atau 10. Untuk yang Linux pun ada di sini ya, macOS juga ada. Silahkan Anda download, dan saya tidak perlu mencontohkan untuk installnya ya. Pasti Anda semuanya bisa, tinggal next. Oke, jadi. Oke, setelah terkoneksi kita buka. Contoh ya. Seperti ini. Nah, nanti ada keluar seperti ini. Dan yang harus Anda lakukan pertama kali adalah masuk ke tools, settingannya ya. Kemudian lihat di sini ada Arduino-nya. Ini saya sudah menginstal untuk Wemos ya, jadi ada tambahan yang di sini. Kalau bawahnya nggak ada. Nah ini Anda pilih Arduino apa yang Anda gunakan, atau Anda menggunakan Pro Mini yang kayak tadi kan, ada Arduino Nano, Micro, Mini, dan lain-lain. Kalau yang saya gunakan ini adalah Arduino Uno. Jadi saya pilih Arduino Uno. Kemudian masuk lagi ke tools, portnya kita masukkan port berapa. Ini si USB-nya ada port berapa. Kalau Anda tidak tahu, Anda tinggal search saja di device manager ya. Nah di device manager tuh ada di port ini. Lihat bahwa Arduino punya Anda itu, punya saya itu ada di COM10. Berarti masuk ke port, kemudian search di COM10 ya. Oke, sudah COM10. Dan yang lainnya sudah biarkan saja default. Kemudian kita bisa mencoba dari example ini. Nah ini banyak nih sebenarnya contoh-contoh codingnya yang sudah ada disediakan sama si Arduino itu. Contoh yang paling basic misalkan blink itu biasanya dia flip-flop ya, nyala mati. Nah caranya adalah di sini ada beberapa panel nih. Ini adalah untuk verify coding, ini untuk mengupload ke board kita, kemudian ini untuk baru ya, project baru, kemudian ini untuk open, dan ini save, meng-save project Anda. Oke, ini sudah terhubung ya Arduino Uno dalam di COM10. Sekarang saya coba yang blink ini, saya upload ke Arduino ini. Jadi kita akan, di sini adalah yang digunakannya bahasa C ya. Jadi kalau Anda sudah pernah belajar bahasa C akan sangat mudah ya mengcoding si Arduino ini. Ini saya hapus nih komennya. Nah biasa di dalamnya ada void setup, ada void loop. Loop ini yang akan dieksekusi secara berulang-ulang ya. Jadi setelah baris ini kembali lagi ke atas. Terus seperti itu, dia berurutan dari atas ke bawah. Kemudian void setup ini untuk men-setup apapun
yang akan kita butuhkan, input atau output ya. Nah, di sini yang akan kita gunakan adalah output. Outputnya adalah LED built-in. LED built-in ini sebenarnya ada di pin 13 ya. Jadi pin modenya output, jadi dia akan mengeluarkan tegangan, bukan menerima tegangan ya, tapi ini sebagai output. Kalau input dia sebagai penerima. Ini akan mengeluarkan tegangan di pin 13, berarti akan mengeluarkan arus listrik di pin 13. Ini sebenarnya LED built-in ini, nah yang ini LED built-in tuh, LED bawaan dari boardnya sudah ada di pin 13. Oke, kalau sudah, ini kita upload. Indikatornya ada di bawah. Di sini. Kalau sudah selesai, dia akan mengeluarkan pesan ini, done. Dan uploading. Oke. Sekarang kita colok ini di pin 13 dan ground ya. Nah, ini sudah nyala kan? Lalu bagaimana kalau misalkan ini kita akan rubah? Nah, ini kan delay itu berarti timernya ya, waktunya. Misalkan di sini kan segini nih mati nyalanya. Gimana kalau saya hapus 1 nolnya? Saya hapus juga jadi 100 ya millisecond. Saya upload dan nah dia lebih cepat karena delaynya cuman 100 millisecond. Di sini kan digital write LED built-in tuh di pin 13 ini harus posisi high. High itu biasanya dia menyala. Kalau low itu mati atau true false, sama aja ya. High itu 1, low itu 0. Jadi dia akan memberi program ke si chip ini untuk menjalankan di pin 13 itu mati 100 millisecond dan hidup 100 millisecond. Sekarang contoh misalkan ini saya buat jadi 1000. Saya upload lagi. Nah, jadi matinya 100 tapi nyalanya 1000 millisecond lebih lama daripada matinya kan. Nah, itu seperti itu. Oke, baik teman-teman, silakan tugasnya adalah Anda mencoba example yang lainnya. Mangga silakan dieksplor saja dulu. Nanti ini biar videonya tidak terlalu lama. Nanti kita lanjutkan di session berikutnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.